Di saat Bapak Presiden Prabowo sedang mempersiapkan kabinetnya, di saat yang bersamaan juga Refli Harun lagi nyari tempat untuk demo. Kalau orang ini memang kerjanya enggak aja. Yang satu lagi menata bangsa, yang satu lagi berusaha untuk merusak bangsa. Gak usah kita ngomongin dulu itu, nggak penting itu. Iya, jadi baru-baru ini bisa dikatakan kemarin beberapa orang yang kemungkinan besar akan menempati posisi menteri sudah datang ke kediamannya Bapak Prabowo di daerah Kertanegara. Ya. Gimana? Paten-paten kan? Paten-paten lah, wah. Tapi itulah dia ya. Aku rasa harus juga karena apa bilang? 2 kali kemarin Bapak Prabowo kalah, 2 kali dia bikin kabinet ice-ice. Baru inilah dia membentuk kabinet yang betulan. Itulah Bapak. Dulu Bapak salah cari lawan sih. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah pelajaran politik yang berharga untuk seorang Prabowo Subianto. Jadi ada beberapa hal yang mau kita analisa, ya. Yang pertama itu siapa-siapa aja calon menterinya, baru yang kedua, kenapa dia memilih orang-orang tersebut, dan ketiga, apa efeknya bagi kemajuan atau percepatan pembangunan di bangsa ini, ya. Jadi yang pertama dulu, ya, siapa-siapa aja, ya. Kalau bisa dikatakan, ya separuh itu politisi dan separuh lagi itu teknokrat atau bisa dikatakan profesional, ya. Dan juga bisa dikatakan ya Presiden Joko Widodo sepertinya juga punya andil di dalam pemilihan kabinet tersebut. Loh, kok tahu Bung Perbel? Lihat aja orang-orang Joko Widodo yang lama di situ juga ikut-ikutan nongkrong. Ini pertanda apa Bapak? Apa Bung Perbel? Pertanda baiklah. Artinya apa? Artinya ya Bapak Prabowo ya itu membuktikan kepada masyarakat kubu 16% dan 24% yang susut jadi 3% itu bahwasanya Prabowo dengan Bapak Joko Widodo masih seirama, masih seia sekata di dalam di dalam membangun bangsa lewat penyusunan kabinet mereka. Iya kan? Ya, coba perhatikan kalian ya. Coba aku bilang dulu sama kalian ya. Pratikno. Setelah itu ada siapa lagi? Zulkifli Hasan. Setelah itu ada Erick Thohir. Setelah itu ada Menteri Keuangan ya Sri Mulyani. Setelah itu ada Erlangga Hartarto. Setelah itu ada Bahlil. Setelah itu ada Dito. Setelah itu ada Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Setelah itu ada Menteri kedokteran ya. Setelah itu ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Setelah itu ada Tito Karnavian Mendagri, dan ada beberapa deretan nama yang lainnya yang bisa dikatakan itu dari kabinet Bapak Jokowi yang lama. Di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwasanya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo tidak renggang seperti yang dikatakan orang-orang PDIP. Ya, mereka itu kan selalu ya kan mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sebentar lagi akan jumpa dengan Megawati. Ya, karena apa? Karena Bapak Prabowo sudah mulai renggang. Kau tengok dulu itu Deddy Sitorus. Refli Harun. Kaum 3%. Ku bilang dulu orang ini kaum 3%, ya kan? Itu dia. Makanya ku bilang. Jadi itu, kalau ku bilang sama kalian, itu yang ku ingat, itu ada 15 nama. 15 nama ya masuk ke dalam kabinet dari Joko Widodo ke kabinetnya Bapak Prabowo ya, dan juga menyusul ya nama-nama seperti wakil-wakil menteri seperti ada Raja Juli Antoni ya, terus ada beberapa orang-orang partai lainnya. Kalau ku bilang ya, baru kali ini terjadi ya
presiden yang baru, presiden terpilih, itu mengambil sebagian besar daripada menteri di kabinet-kabinet presiden yang lama. Itu artinya apa? Artinya Prabowo memang serius ingin meneruskan pekerjaan dari Bapak Joko Widodo. Itu dia. Jadi selama ini tuduhan-tuduhan yang yang ditujukan kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi, bahwasannya mereka hubungannya sedang tidak baik-baik saja, ternyata mereka yang mengatakan itu otaknya sedang tidak baik-baik saja. Mana kalian coba bersuara dulu lah. Deddy Sitorus. Ayo, mana suaramu? Ayo dong. Ya, Refli Harun gimana? Udah dapat tempat demonya? Orang lagi sibuk nyusun kabinet, kau lagi sibuk nyusun acara untuk demo. Kapunduang. Lapek goreng. Ya. Itu dia. Dan juga biar tahu kalian, ya, Gibran sendiri ketika ditanya wartawan, bagaimana Pak Gibran, ya, bagaimana menurut Bapak, ya, mengenai setiap menteri-menteri yang sedang disusun oleh Bapak Prabowo. Ya, itu adalah menjadi hak prerogatifnya beliau sebagai seorang presiden. Itu dia. Ya, Gibran sendiri, ya, Gibran sendiri itu memberikan hak sepenuhnya, memberikan wewenang sepenuhnya kepada Bapak Prabowo, ya, untuk memilih siapa-siapa saja menterinya. Dan ini, ya, ini telah mematahkan dari tudingan orang-orang yang mengatakan bahwasanya, ya, Jokowi akan memakai anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk cawe-cawe dalam kabinet. Jangan pernah dengarkan omongan-omongan itu, gue bilang sama kalian. Biarkan anjing menggonggong, ya kan, kabinet tetap bersatu. Biarkan anjing menggonggong, ya kan, kabinet Prabowo Gibran tetap maju. Itu dia. Ngeri kali om kok samakan dengan anjing. Maksudnya kan itu peribahasa. Anjing menggonggong, gue bilang. Iya kan? Kecuali misalnya anjing ngompong, ya baru menghina. Anjing kan menggonggong. Ada pernah rupanya kalian tengok anjing mengeong? Ya, itu dia. Ya, jadi contoh ini. Kita akan tilik dulu satu persatu, ya kan. Ini memang kemungkinan besar, ya. Kalau kemungkinan besar, ya, itu bisa dikatakan, ya, ada juga mungkin pembatalan, ya. Tapi kalau aku tengok sih ini kemungkinan besar sih, ya. Contoh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ya. Ini artinya apa? Artinya Bapak Prabowo sedang memang serius, ya, bagaimana meningkatkan pemulihan ekonomi di bangsa ini. Ya, beserta juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Bapak Prabowo juga sedang sedang konsentrasi bagaimana supaya perekonomian di tengah-tengah bangsa ini boleh semakin hari semakin baik. Itu dia. Ya, itu artinya apa? Bapak Prabowo tidak mau coba-coba. Gitu loh. Orang siapa orang itu dua? Orang Joko Widodo. Iya. Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ya, bisa dikatakan itu adalah menteri yang bisa dengan kinerja yang baiklah, bisa dikatakan, ya. Dan beliau saat ini sedang gencar-gencarnya mempersiapkan Indonesia untuk bisa menjadi negara, ya, yang mandiri secara pangan. Swasembada pangan, bukan hanya swasembada pangan, tapi bisa juga menjadi negara pengekspor beras ke luar negeri, menjadi pengekspor beras yang besar, bahkan terbesar di dunia. Ya, itu dia. Sekarang dia menghandle, ya, pembukaan lahan 3 juta, bukan untuk sawit tapi untuk padi, ya, yang ada bisa dikatakan 1 juta ada di Papua, 500.000 itu tersebar di daerah Sumatera Selatan dan juga di daerah Sulawesi, dan sisanya itu ada di daerah Kalimantan. Nah, Bapak Prabowo
Kalian harus ingat, Bapak Prabowo itu adalah ya Ketua Himpunan Tani seluruh Indonesia, ya, dan beliau itu dari dulu sampai sekarang dia itu concern dengan masalah pertanian yang ada di bangsa ini, kan begitu. Makanya ya beliau juga nggak mau coba-coba dan beliau juga tidak akan mempertaruhkan, ingat ya, tidak akan mempertaruhkan nasib pangan Indonesia ini hanya gara-gara menukarkan menterinya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya beliau, Bapak Prabowo, akan melanjutkan program pertanian yang sudah dicanangkan Bapak Joko Widodo. Itu dia. Ya. Kalau aku tengok begitu juga, ya. Menteri Kesehatan, ya. Jadi ini kan kita kan tidak tahu. Di negara-negara lain pun juga sudah mulai ada katanya virus baru dan juga COVID juga belum selesai, ya. Jadi Bapak Prabowo juga ingin serius supaya kesehatan bangsa ini juga boleh dijaga dengan baik, ya, dengan program-program kesehatan yang sudah bagus dinilai ya di zamannya Jokowi, dan itu akan dilanjutkan juga. Apalagi bicara tentang bagaimana pengendalian stunting, itu dia, ya. Jadi negara yang sehat, bangsa yang sehat adalah bangsa yang punya potensi untuk besar. Itu dia, ya. Setelah itu siapa lagi? Ya, Bahlil begitu juga. Beliau itu kalau tidak salah menjadi Menteri ESDM. Erick Thohir begitu juga. Tepuk tangan juga untuk Erick Thohir. Ini pahlawannya supporter Indonesia ini. Ya. Jadi bisa dikatakan Erick Thohir tetap akan memegang sebuah kementerian, kemungkinan besarnya tetap di Menteri BUMN, ya, karena memang terlihat bagaimana Indonesia boleh menjaga stabilitas ekonominya melalui BUMN, ya, peningkatan penghasilan di BUMN. Setelah itu, aku rasa pun juga PSSI masih butuh orang yang namanya Erick Thohir. Karena apa? Karena beliau kalau ditanya wartawan nggak pernah bilang begini, apa hak Anda menanyakan seperti itu? Apa urusan Anda? Ya, kalau ku katakan kualitas kawan ini jauh 1000 kali daripada kualitas Ketua Umum PSSI yang sebelumnya. Gitu dia, ya. Menpora begitu juga. Dito pun juga dirasa memang perlu untuk meningkatkan lagi kualitas kepemudaan dan juga olahraga. Kalau aku perhatikan, ya, kesejahteraan para atlet dan juga olahragawan di Indonesia ini semakin hari semakin baik, ya. Jadi Bapak Prabowo juga concern dengan hal itu, maka dia mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju bukan dalam hal ekonomi saja, tapi juga dalam dunia olahraga. Ya, setelah itu siapa lagi? Mendagri Tito Karnavian. Ya, jadi beliau pun juga dipandang ya sudah sukses di dalam menjalankan Kementerian Dalam Negeri. Dan kalian harus tahu, Tito Karnavian itu orang dekat Joko Widodo. Ku bilang sama kalian, dari kemarin ku bilang sama kalian, bahwasanya sosok Joko Widodo itu masih akan perlu dimintai nasihatnya oleh Bapak Prabowo. Itu Joko Widodo. Indonesia ini masih perlu Joko Widodo paling tidak 15 tahun lagi. Nggak percaya kalian, ya? Dan juga tahu kalian, ya, ini yang mencoba-coba memisah-misahkan Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Ya, mereka katakan kami senang dengan presidennya, tapi kami tidak senang dengan wakil presidennya. Mereka itu satu paket geblek. Mana bisa dipisahkan? Gibran efek itu juga membantu, ya, rakyat, membantu para pemilih, membantu Prabowo, ya, untuk menaikkan elektabilitasnya. Kadang orang ini suka-suka aja ngomong gitu. Nggak tahu orang ini pakai bibir nomor berapa ngomong. PT UN gimana? PT UN masih sanggup menunggu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi penantian tak berujung. Tapi itu dia, ya.
Jadi kalau bisa dikatakan ya, mari kita sambut kabinet yang baru ini. Aku rasa ya, orang-orang pilihan Prabowo itu sudah the best lah. Ya, sudah the best. Pak, jujur Pak ya, interupsi Pak. Kalau bisa Pak, Menteri Pendidikan jangan lagi yang lama Pak, betul. Hancur-hancuran kalau menurutku. Ya, yang namanya presiden, yang namanya kabinet, yang namanya sebuah sistem, itu kan ada bagusnya, ada tidak bagusnya, kan begitu. Yang nggak bagusnya dibuang aja Pak. Ini menurutku ya Pak, ya ini menurutku, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ya, karena aku tengok autan Pak, apalagi masalah pendidikan, tolong itu diganti. Ya, aku setuju kali diganti, jangan sampai nggak diganti Pak. Kalau nggak diganti juga Pak, berhenti aku jadi kepala sekolah Pak. Masa berhentilah budaya di Kementerian Pendidikan itu, asal ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum. Apa itu? Yang lama kalau misalnya belum bagus dibenahi, bukan diganti yang baru. Dan juga Pak, kalau bisa, jujur saja ini kita objektif ya, objektif ya. Kalau bisa Menkominfo juga diganti juga lah Pak. Nah, ya itu kalau aku ngomong secara apa namanya dari sudut pandang masyarakat gitu loh. Walaupun beliau itu orang dekat Joko Widodo, tapi kalau memang kualitasnya kurang bagus Pak, nggak usah dipakai. Dan ku tengok juga memang nggak dipakai juga, kayaknya. Ya kan, udah cukup lah itu. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, masa transisi ini bisa dikatakan ini berhasil ya. Bisa dikatakan tidak terlalu ada gejolak, luar biasa. Ya. Jadi kita doakan saja supaya Bapak Prabowo beserta juga kabinet nanti yang akan diresmikan beberapa hari setelah hari pelantikan boleh berjalan dengan baik. Itu dia ya, juga untuk setiap menteri-menteri yang akan terpilih ya, seperti orang-orang baru seperti Sumi Dasko, Agus Gumiwang ya. Setelah itu ada Yusril Iza Mahendra walaupun dia sudah pengalaman jadi menteri. Setelah itu ada siapa namanya, Gus Ipul ya, yang kemarin memang di akhir-akhir sudah menjadi menteri sosial ya, dan juga AHY ya. Kita berdoa ya supaya kalau terjadi pemilihan kembali, kalau kembali lagi terpilih menjadi anggota dari kabinet Bapak Prabowo ya, aku bisa katakan lah ya, kita yakinkan diri ya bahwasanya bangsa ini akan dimanage dengan orang-orang yang luar biasa. Gitu dia ya. Tapi yang jadi pertanyaan ini, orang PDIP mana? Aku tunggu-tunggu ya kan dari tadi. Mana nama dia di situ, harus nggak ada. Nggak ada biar tuh kalian. Mana lah namanya, siapa namanya si Masinton Pasaribu, nggak ada juga. Memang nggak cocok itu. Iya kan? Satu pun juga orang PDIP mana? Dan juga menteri-menteri PDIP yang lama seperti Azwar Anas nggak masuk. Iya kan begitu. Setelah itu Menteri Pendayagunaan Wanita juga nggak ada. Mana orang ini pikirku begitu. Nongol orang-orang baru, iya kan, Caimin. Caimin, mana temanmu? Masa nggak kau ajak si Anies? Kejam kali kau Kok gitu kau nggak setia kawan kau? Aku curiga ini ya, aku curiga ya, kalau misalnya ku katakanlah dulu ada konspirasi, berarti ada tujuan dan maksud tertentu kau jadi calon wakilnya si Anies kemarin ya. Sengaja lah kau bikin blunder kan, supaya apa? Supaya elektabilitasnya si Anies jatuh. Kalau memang itu ya maksud dan tujuanmu, berhasil kau. Nggak kalian tengok senyum-senyum dia masuk ke Kertanegara,
Senyum-senyum. Aduh. Ini jujur aja gue bilang, dari semuanya yang dipanggil, aku boleh ketawa ngeliat kawan ini. Kutu-kutu mana tahu si Anies ditelepon juga kan gitu, nggak ada nongol. Dan tahu kalian, tepuk tangan dulu buat abang kita Marwara Sirait. Luar biasa. Ya, setelah penantian yang sekian panjangnya, 10 tahun, Wak. Dia pendam cita-cita itu jadi Menteri Joko Widodo. 10 tahun. Baru sekarang terlaksana. Aku bilang sama kau Bang Ara, ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Iyalah. Ya. Jadi mungkin kemarin itu, ya, Bang Ara belum masuk di kabinet Joko Widodo, ya, oleh karena campur tangan atau intervensi, ya, seorang pihak lah kalau ku bilang, ya kan. Bukan dari beberapa pihak, seorang pihak yang bilang. Tapi sekarang nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena Bapak Prabowo sendirilah yang menjadi ketua umum. Iya dong, itulah enaknya presiden terpilih sekaligus ketua umum. Gitu, ya kan? Nggak ada lagi isu disetir-setir ketua umum. Dia ketua umumnya, nggak ada lagi dia disetir-setir dengan apa namanya penggodokan kabinet, ya kan, sekian persen dari partai pengusungnya. Nggak ada lagi, orang dia ngatur. Ya, kita doakanlah ya untuk Bang Ar juga. Kami ucapkan selamat ya. Kalau kami sih yakin ini bakalan terpilih. Tapi Budiman Sujatmiko kemana ya? Budiman Sujatmiko, kalaupun nggak ada, aku rasa nggak terlalu kecewa dia. Oke, jadi itu dulu ya perihal tentang menteri-menteri yang akan masuk di kabinetnya Bapak Prabowo. Oke, salam para belak, salam NKRI harga mati.